Nah, Bang Rijal, tadi seperti yang dikatakan Pak Ismail dalam kondisi pandemik corona sekarang ini, Bang, gitu. Apa mungkin, Bang, dengan menggunakan cara seperti yang dilakukan Bang Rijal tahun 2000, menaikkan gaji PNS sampai 125%, itu juga bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari minus 5,23% ke positif, Bang? Yang penting prinsip dasarnya dulu. Kita perlu pompa daya beli golongan menengah ke bawah. Kenapa? Mereka yang paling butuh. Kalau kita pompa dia punya uang, dia pasti belanjakan ekonomi hidup. Nah, tapi ini pemerintah dilobi oleh para pengusaha-pengusaha. Bantu kita juga dong. Itulah yang menjelaskan kenapa awalnya total biaya krisis ini hanya 600 triliun. Seminggu kemudian naik 800 triliun. Seminggu lagi naik 1000 triliun. Hah? Ya, itu voodoo economics. Hasil lobby dari pengusaha-pengusaha supaya kita juga dibantu dong. Tapi itu bukan solusi yang tepat. Karena kita bukan negara super kaya raya seperti Amerika, Jerman yang memang bisa bantu pengusahanya. Saya tanya sama teman-teman saya yang punya pabrik dan hotel, orang bisnis. Seandainya hotel kamu kan sekarang cuman 5% penghuninya. Pemerintah bantu kamu 500 miliar. Uangnya kamu pakai buat ningkatin 100% huniannya. Ya enggak lah Bang, pasti rugi kalau kita. Ya. Jadi paling kita nanti beli mata uang asing. Beli emas, beli real estate, gedung tanah yang udah jatuh 50%. Nggak ada demand kok, nggak ada permintaan, ngapain kita pompa ke sektor hotel yang punya pabrik. Dia sekarang pabriknya hanya beroperasi 30%. Dari sebelumnya 100%. Ya kan? Dia bilang kalau saya dikasih uang 0,5 triliun, nggak mungkin saya tambah produksi pabrik saya 100%. Karena pasti rugi. Siapa yang mau beli? Akhirnya sama juga jawabannya. Bang, kalau ada duit itu ya kita pasti beli emas, beli mata uang asing, ya kan? Beli aset tanah sama bangunan yang udah drop. Jadi ini logika sebetulnya sangat sederhana. Kalau yang udah kaya, yang gede dibantu, nggak akan memulihkan ekonomi. Ini ekonom pemerintah nggak ngerti nih. Karena bukan ekonom lapangan. Pak Dedi kita ini kan ekonom lapangan, ekonom kampung, tiap hari rakyat dites terus suhunya, tekanan darahnya. Ya. Dan kurang gaul rata-rata. Nah, tetapi berbeda kalau uang itu kita pompakan ke menengah bawah. Pasti dia belanja, dihabisin itu uang. Akibatnya sektor retail hidup, ekonomi hidup, akhirnya nolong juga pengusaha-pengusaha. Karena begitu demand naik, pasti dia naikin kapasitas produksinya. Nah, logika sederhana aja seperti ini nggak dimiliki oleh pemerintah yang kuasa, ya, karena memang tidak ada orang di situ yang memiliki track record membalikkan situasi dari negatif positif atau dari biasa-biasa aja jadi luar biasa. Tidak ada juga di situ yang bisa memperbaiki BUMN korporasi dari hancur jadi bagus. Mohon maaf, Rizal Ramli berapa kali pegang Bulog 1 tahun untung 5 triliun langsung. Ya, pegang Preskom BNI 1 tahun untungnya 87%, paling tinggi dari semua bank nasional 2016. Pegang semen Gresik, saya masuk untungnya 800 miliar, 2 tahun naik 3,2 triliun, 400%, baru gaji direksi karyawan kita naikin. PLN dari bangkrut kita selamatin nggak pakai uang sama sekali. Ya, waktu saya masuk PLN modalnya minus 9 triliun, asetnya hanya 50 triliun. Direksinya datang sama saya, Pak Ramli tolong disuntik pakai uang negara. Saya bilang enak aja kamu.
Proses ngutang kamu semangat. Proses nggak mampu bayar utang ngadep sama negara minta disuntik. Saya setuju, tapi kamu tanda tangan semua mengundurkan diri. Nggak ada yang mau. Jadi gimana Pak? Caranya bukan gitu. Kita lakukan revaluasi aset PLN. Ya, yang masih harga historis dengan current price. Akibatnya aset PLN naik dari 50 triliun ke 214 triliun. Sebagian kita masukin modal dari minus 9 triliun bangkrut. Modal PNL naik 104 triliun. Sisanya kita pakai modal kerja. Itu belum pernah dalam sejarah Indonesia nyelamatin BUMN tanpa uang. Kita lakukan. Yang kedua, PLN hutang luar negerinya pada waktu itu 85 miliar dolar. Karena KKN, pengusaha asing Jepang main sama keluarga yang kuasa lah. Mereka dikasih saham kosong 50%, 60%, tapi minta tarif listriknya dinaikin 2-3 kalinya. Jadi pada waktu itu harga listrik di seluruh dunia hanya 3 sen. Di Indonesia proyek listrik swasta tarifnya 9 sampai 12 sen. Itu kan rampok Pak. Ya. Nah, tapi kalau kita ajukan ke pengadilan di luar negeri kita kalah. Saya cari akal. Minta petunjuk sama yang kuasa supaya ada jalan terobosan. Akhirnya ketemu Pak Didi. Saya telepon teman saya, redaktur senior di Wall Street Journal di New York. Datang ke Indonesia, saya minta tolong kamu. Saya jelasin, ini loh kita ini dirampok nih rakyat Indonesia. Tarif listrik hanya 3 sen, dipasang 9 sen, 12 sen, karena pengusaha asingnya kasih saham kosong sama anak-anak yang kuasa. Kamu bantuin saya. Ya kalau untung 20% mah biasa gitu. Dimuatlah 3 seri di Wall Street Journal. Ketakutan pemiliknya. Datang puluhan orang pemilik ini dari Eropa, dari Jepang, dari Amerika, pakai jas, pakai dasi, rapi. Saya waktu itunya Pak Deddy, saya kayak Einstein waktu itu, rambutnya awut-awutan. Ya kan, ngemis semua mau negosiasi karena mereka takut dipenjarakan nyogok pejabat negara berkembang. Akhirnya setuju. Total utang PLN dari 85 miliar turun jadi hanya 35 miliar dolar tanpa macam-macam. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia debt cut sebesar itu. Nah, banyak yang mengeluh hari ini utang kita banyak banget, Pak. Bisa diselesaikan nggak? Bisa. Zaman Gus Dur, pemerintah Kuwait dan Menteri Keuangannya datang sama saya, Dr. Ramli, tolong dong dibantu. Saya setiap tahun dikritik di parlemen Kuwait tentang utang Indonesia yang puluhan tahun belum dibayar atau nggak dibayar. Bisa nggak dibayar semuanya sekaligus? Nanti saya kasih utang baru. Saya bilang oke, tapi harus dengan bunga lebih murah. Setuju dia. Artinya utang mahal kita tukar dengan utang baru dengan lebih murah. Dia seneng. Sebulan kemudian dia datang lagi, dia terima kasih karena dia nggak usah ngapalin ekonomi Indonesia lagi buat jawab parlemen Kuwait. Dia bilang, Dr. Ramli, saya mau kasih hadiah sama kamu. Kamu mau hadiah apa? Saya bilang, saya lama kuliah di Bandung, di ITB. Kalau mau masuk Bandung itu dari jalan tol, macetnya luar biasa. Ke Dago. Bisa nggak kamu bikinin flyover Pasopati? Bisa Ramli? Pak Ramli, I love to do it. This is a gift to you. Bapak orang Bandung kan Dedi naik Pasopati, nah itu gratis. Artinya banyak cara asal kita banyak akal. Nah, yang kedua waktu itu pemerintah Jerman ngeritik Indonesia terus. Tukang rusak hutan, paru-paru dunia, ya rusak dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya ketemu, saya bilang jangan gitu dong. Kita win-win solusi deh. Bagaimana caranya?
Saya bilang saya sediakan 300.000 hektar di Kalimantan untuk konservasi. Nggak boleh apa-apain. Tapi saya minta kamu kasih utang kita, kamu kurangi $400 juta. Buat kamu bagus, kamu bisa kampanye sama penduduk Jerman bahwa kita nolongin nih paru-paru dunia. Nah dia setuju untuk 5 kali dilaksanakan. Kita sediakan 300.000 hektar, dia potong hutang kita, potong loh Pak, $400 juta. Harusnya 5 kali, tetapi pemerintah Gus Dur keburu jatuh. Kasarnya hari ini, ya kalau kita yang pimpin, saya akan negosiasi dengan Jerman, dengan Kanada, bukan dengan Trump, dengan Jepang, potongin hutang Indonesia. Saya sediakan 3 juta hektar hutan di Kalimantan buat konservasi, nggak boleh diapa-apain. Itu kita bisa dapat potongan hutang 5-10 miliar dolar aja bisa. Duit kecil buat mereka. Nah yang ketiga adalah apa sih sumber kekayaan Indonesia yang paling besar? Tentu satu, manusianya ulet, berani kerja, rakyat kita kan rajin. Yang kedua adalah sumber daya alam. Tapi sumber daya alam ini dikasih sama asing. Nah harusnya setelah 30 tahun konsesi tambang, konsesi hutan harus dikembalikan kepada Republik Indonesia. 100%. Terserah pemerintah apa. Tapi pemilik konsesi-konsesi ini nggak mau. Dia sponsorilah undang-undang Minerba, di mana pemilik konsesi otomatis dapat perpanjangan 30 tahun plus 20 tahun lagi. Ya otomatis. Ya sogoklah DPR kita, ya kan. Lolos nih undang-undang Minerba, kita lagi sibuk COVID, padahal yang sidang cuma berapa orang, nggak quorum, macam-macam. Tapi nggak usah khawatir, kalau kita yang pimpin nanti kita bongkar lagi nih undang-undang. Kenapa? Karena ini kan cacat hukum dalam prosesnya. Ya, nanti negara ambil 51%, 49%-nya tetaplah kasih pengusaha yang lama. Itu pun dia senang daripada nol kan, daripada kita ambil 100%. Kalau kita ambil seluruhnya buat BUMN juga kacau, banyak korupsinya Pak. Tapi kita ambil aja 50%, semua sumber daya alam yang udah habis masa waktunya. Indonesia tiba-tiba jadi kaya, tidak ada lagi defisit-defisitan ini. Kagak perlu lagi ngutang. Dan yang kedua, kita bisa gratisin anak-anak kita dari SD sampai mahasiswa. Duit kecil itu Pak. Bapak hitung aja berapa pendapatan dari sumber daya alam di seluruh Indonesia. Nah, jadi anak-anak muda kita yang pintar-pintar, yang baik-baik, kita kasih sekolah gratis, kita kirimin ke luar negeri, berubah Indonesia. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri pertama di Malaysia, dia kirimin 20.000 anak Malaysia dari kampung-kampung untuk sekolah di Eropa, di Jepang. Begitu pulang, kebanyakan pribumi, begitu pulang mereka jadi engine pembaruan untuk Malaysia. Begitu Teng Xiaoping jadi Perdana Menteri, ya presiden waktu itu ya, presiden di Cina, yang dia lakukan dia kirim 100.000 pemuda Cina ke seluruh dunia. Memang banyak yang nggak pulang. Yang pulang tuh paling cuma 30%. Sisanya di luar negeri, kerja di luar negeri. Tapi begitu ekonomi Cina naik 15%, yang tadinya kerja di luar negeri balik semua. Itulah yang menjelaskan kenapa ekonomi Cina hebat. Bukan karena sistem komunisnya. Ada yang muji-muji itu gara-gara sistem komunis. Enggak. Bacaannya enggak cukup itu. Iya. Dari kebijakan.
Ya, jadi seperti saya katakan, kalau kita ambil langkah ini nanti, insya Allah banyak masalah kita bisa atasi. Ya, yang ketiga pertanian kita. Indonesia ini harusnya jadi gudang pangan Asia. Mana sih ada negara yang tanahnya masih luas, yang mataharinya banyak? Di RRT matahari nggak tiap hari loh. Airnya banyak, kan cuma Indonesia. Nanti kita benahin caranya, ya kan? Bukan hanya irigasi, tentu bibit, tentu lain-lain. Tapi yang paling penting petani kalau dia nanam, dia untung pada waktu panen. Artinya yang kita atur tuh pricing policy-nya. Tidak usah semua komoditi, 5 komoditi aja, beras, jagung, ya kan, gula. Nah, kebayang nggak Bapak? Kalau setiap panen petani nambah untung 10%. Dalam waktu setahun, saya bilang nambah untung 10%. Dalam 5 tahun, ya kita bisa, dia bakal naik pendapatannya 70%. Bahkan kita bisa bikin 5 tahun 100%. Nah, dia lebih senang jadi petani daripada jadi supir ojek. Karena di desa udaranya lebih bersih, ya kan? Dia bisa beli mobil, bisa sekolahin anaknya seperti di Taiwan dan di Jepang. Itu karena pricing policy. Ya, nanti kita atur dalam 5 tahun petani kita harus double income-nya. Otomatis nanti pertanian kita akan berkembang lebih cepat. Jadi sebetulnya ada jalannya, ada caranya supaya kita jadi bangsa hebat. Nah, saya minta doa dari kawan-kawan purnawirawan, dari kawan-kawan TNI untuk bersama-sama kita berjuang. Ini kesempatan terakhir kita untuk ubah Indonesia jadi lebih baik. Terima kasih. Amin.